Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erik Suwandana di Siloka Channel. Terima kasih telah berkunjung di Siloka Channel. Pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis sensor, yaitu tentang proximity induksi. Video ini adalah video yang keempat dari serangkaian materi teknik pengukuran. Rekan-rekan bisa melihat kembali video-video yang sudah saya upload di beberapa waktu yang lalu. Videonya adalah tentang pengantar teknik pengukuran, karakteristik sensor dan transducer, serta mengenal sensor dan transducer. Dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis dari sensor. Ya, kita ketahui bahwa sensor itu banyak sekali jenisnya. Dan saya akan coba untuk membahas salah satu jenis dari sensor tersebut. Sensornya adalah namanya sensor proximity induktif. Ya. Sebelum kita jauh membahas tentang proximity induktif, saya akan membahas dulu tentang sensor proximity secara umum. Ya. Sensor proximity secara umum, sensor proximity itu berfungsi untuk mendeteksi sebuah objek, ya, sebuah benda maupun objek tertentu yang ada dalam permukaan sensor tersebut. Ya. Proximity itu sendiri banyak jenisnya. Ada yang dinamakan dengan proximity kapasitif, ada yang dinamakan dengan proximity induktif, ada yang dinamakan dengan proximity photoelektrik, ada juga proximity ultrasonik. Ya. Yang membedakan adalah dari basisnya. Ya. Kalau misalnya induksi kapasitif itu berbasis medan listrik, proximity induktif itu berbasis elektromagnetik. Kalau photoelectric proximity itu berbasis cahaya. Dan yang terakhir, proximity ultrasonik itu berbasis suara. Ya. Nah, yang akan kita bahas adalah proximity induktif. Sesuai dengan namanya, proximity adalah sensor yang dapat mendeteksi adanya sebuah objek. Nah, khusus untuk proximity induktif, objeknya adalah logam. Baik itu logam fero maupun logam non-fero. Logam fero apa sih? Logam fero adalah baja ataupun besi. Non-fero, amonium, kuningan, tembaga, seng, dan juga banyak lagi yang lainnya. Ya. Jadi proximity induktif itu berfungsi untuk mendeteksi keberadaan logam. Ya. Kinerjanya atau cara prinsipnya, dia karena basisnya adalah elektromagnetik, dia memanfaatkan medan magnet. Ketika misalnya ada logam di permukaan sensor dengan jarak tertentu, dia akan mendeteksi logam, maka medan magnet dari sensor tersebut frekuensinya akan bertambah. Nah, pertambahan ini atau misalnya perubahan frekuensi dari medan magnet inilah yang selanjutnya akan dikirimkan menjadi sebuah sinyal dari sensor tersebut. Ya. Adapun bagian dari sensor itu sendiri, ya, ini dia. Ya. Pertama adalah permukaan sensor. Ya, permukaan sensor ini dia yang akan mendeteksi objek, atau kalau misalnya proximity induktif itu adalah akan mendeteksi adanya logam. Ya. Tidak perlu bersentuhan karena dengan jarak tertentu dia akan terdeteksi. Ya. Selanjutnya ada yang namanya probe. Ya. Probe itu adalah sebagai pemancar medan listriknya. Ya. Pemancar medan listrik yang dialirkan oleh si permukaan sensor tersebut. Ya. Selanjutnya adalah osilator.
Osilator berfungsi untuk menghasilkan sinyal yang dikirimkan dari si probe dan permukaan, yang dihasilkan dari probe dan permukaan sensor tadi, ya. Nah, si osilator dia berfungsi untuk menghasilkan sinyal karena dia akan frekuensinya bertambah, frekuensi medan magnetnya bertambah, akan dihasilkan sinyal. Selanjutnya ada yang namanya detektor. Detektor ini adalah mendeteksi adanya perubahan sinyal yang dikirim oleh si osilator, yang kemudian diolah oleh detektor, kemudian dikirimkan keluarannya menjadi sebuah output. Ya, prinsip kerjanya sederhana, ya, berfungsi juga kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari hampir sama dengan saklar, gitu ya. Sensor ini bisa bersifat menghidupkan dan mematikan sebuah mesin. Ya, lantas di industri apa sih aplikasinya? Ya, aplikasinya proximity induktif ini banyak sekali, ya. Kalau di dunia pemesinan sekarang ini sudah bisa dipasang juga sebagai sensor penahan eretan. Misalnya kalau misalnya di dunia mesin bubut, pemesinan mesin bubut, dia akan menjadi pendeteksi datangnya eretan supaya tidak bablas, ya. Si eretannya itu kalau misalnya digerakkan otomatis tidak langsung kena ke kepala lepas, ataupun misalnya kalau misalnya sampai keluar, dia akan membatasi supaya tidak keluar dari jalur, ya. Di industri lain dia digunakan di belt conveyor misalnya, atau di industri semen ada yang namanya stacker climber, itu juga menggunakan proximity induktif, ya. Lalu selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari proximity induktif itu sendiri? Yang pertama tentu akurat, ya. Akurat ketika misalnya ada logam yang ada di depan permukaan sensor dengan jarak tertentu, dia akan mendeteksi langsung, ya. Yang kedua kelebihannya adalah switchnya cepat, ya. Jadi daya tangkap si sensor ini cepat, dia langsung mengirimkan sinyal, langsung keluar outputannya, ya. Terus yang ketiga, dia mampu berada di lingkungan yang keras. Maksudnya di lingkungan maupun itu yang berdebu, maupun misalnya ada karat dan lain sebagainya, dia akan tetap bekerja mendeteksi logam tersebut, ya. Namun sayang, memang ada kelemahannya, ya. Kelemahannya pertama, jaraknya tidak terlalu jauh, ya. Hanya beberapa mili saja, tergantung spesifikasi dari sensor tersebut. Tapi jaraknya tidak sampai meteran, hanya berjarak milimeter saja, ya. Terus kelemahan selanjutnya yaitu tadi hanya bisa mendeteksi logam. Karena sifat dari proximity induktif itu adalah dia menggunakan medan magnet sebagai pengirim sinyalnya. Maka objeknya hanya bisa logam saja, tidak bisa berbahan lain, kertas, objek misalnya plastik dan lain sebagainya. Untuk proximity induktif tidak terdeteksi. Itu saja mungkin penjelasan tentang sensor proximity induktif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah berkunjung di Siloka Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.